menyaksikan Dialog Siang edisi Lintas Ekonomi bersama saya Denis Farida edisi 1 Juli 2022. Dan kali ini kita akan membahas mengenai peluang agroindustri untuk Go Expert melalui ID Botani, di mana memang kita sudah mempersiapkan, wah luar biasa sekali. Narasumbernya ini adalah pejuang coklat atau memang biasa disebut dengan co-founder and chocolate maker, dengan Ibu Mary Sujiati ST. Selamat siang Ibu. Siang. Kemudian akan diwakilkan oleh Satria Nugraha SP sebagai Wakil Ketua Pengawas Koperasi Pemasaran Digital ID Botani Nusantara. Selamat siang Mbak Denis Nurul Farida. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Baik, luar biasa ya. Memang di sini memang Bapak Satria Nugraha ini adalah Wakil Ketuanya Pengawas dari ya. Koperasi UMKM yakni yang bernama ID Botani ya betul. Wakil Ketua Pengawas. Oke, Bukan pengawas ya Pak ya? bukan pengurus. Pengawas itu kalau di PT komisaris ya, ngawasi. Ya. Seru sekali. Gimana Pak? Berawal dari bermula dari seperti apa sih Pak? Hingga terbentuk Koperasi UMKM. Ya, terima kasih pemirsa Agrobuletin TV yang saya cintai, yang saya hormati. Kebetulan tim kami itu sekitar 10 orang ya, itu mendirikan ID Botani itu berawal dari kegelisahan ya, banyak petani, peternak, pekebun, kemudian pembibit, kemudian nelayan yang selalu dipermainkan sama oknum-oknum yang mempermainkan harga ya, sehingga petani tercenderung disuruh beli disuruh jual harga murah, kemudian oknum-oknum itu beli dengan harga yang tinggi dijual keluar. Nah, kami ingin melalui tahun 2020 sudah menjalankan yang namanya Startup for Industry, Kementerian Perindustrian 2020 itu menang top 35. Kemudian 2021 menang top 20 Kementerian Koperasi terkait lomba startup kooperatif. Kemudian ID Botani ini ingin menjembatani dari petani, peternak, nelayan, pembibit, pekebun ya, kebun coklat juga termasuk. Dan turunannya, maksudnya olahannya untuk langsung ke end user, ke konsumen seperti itu. Sehingga konsumen bisa mendapatkan harga yang terjangkau lah, tapi kualitasnya bagus. Langsung, tidak ada banyak jalur distribusi seperti itu. Oh gitu ya Pak. Ya. Baik. Nah di sini yang menarik adalah Ibu Mary Sujiati adalah sarjana teknik. Oh iya. Tapi di sini adalah founder juga untuk chocolate maker yang bernama Motco. Ya. Ya, biasanya dipresetin Jadi moodku. seperti itu ya. Oke, moodku. Jadi ini pembangkit mood seseorang. Nah, ini asli dari Kota Batu. Ya, moodku itu asli dari Kota Batu, produksinya juga di Kota Batu, cuman biji kakaonya itu kita dari beberapa Nusantara. Jadi ya sama kayak Bapak, kita itu maunya dari hulu hilir itu tepat. Jadi moodku benar-benar beli biji kakaonya langsung dari petani kakao. Oke, baik. Jadi ini adalah kolaborasi ya Bu ya, Ibu dari UMKM seperti itu, UMKM di mana memang bergerak di coklat. Kemudian bapaknya ini adalah koperasi UMKM. Jadi langsung bekerja sama seperti itu ya, promo di situ. Nah, bisa diceritakan bertemunya seperti apa dan promonya di dalamnya itu menghasilkan apa sih kelebihannya? Ya. Sebenarnya kalau sama Pak Satria itu sudah lama sebelum brand Moodku ada dari Mesuji ya Pak ya. Cuman akhirnya kolaborasinya baru sekarang, dan Pak Satria di ID Botani itu ada digital marketing, dan zaman sekarang itu promo apapun yang ngikutin zaman semua serba digital, dan mau nggak mau ya saya ngikutin, apalagi saya orang yang nggak paham tentang digital, jadi ada wadahnya marketplace beliau ikut, dan makasih Pak sudah ada wadahnya. Jadi hulu hilirnya akhirnya juga terrealisasi. Nah, betul banget ya. Apalagi di sini memang kita sudah mengangkat peluang agroindustri untuk Go Expert melalui ID Botania. Ini benar-benar berniatan untuk ekspor ke luar negeri, pemirsa. Apakah benar seperti itu? Jadi syarat untuk ekspor. Kebetulan tim kami sudah Zoom meeting sama atas perdagangan KBRI di Malaysia, Pak Deden Muhammad itu bisa ekspor produk-produk Indonesia, tapi minimal sertifikasi halal, minimal. NIB wajar ya, tapi minimal sertifikasi halal itu bisa ke ASEAN lah, Malaysia khususnya. Karena diaspora di Malaysia ya, orang Indonesia yang stay di Malaysia itu 2 juta orang, yang pertama. Yang kedua juga kalau atas perdagangan KBRI di Spanyol waktu kami Zoom meeting, support juga, tapi syaratnya itu malah agak berat, BPOM ataupun HACCP. Nah, Moodku ini kita bisa nanti Bu Mary bisa ceritakan ya perizinannya soal apa, nanti bisa dibantu. Kemudian dilengkapi juga katalog produk, karena katalog produk nanti disampaikan ke
yang calon buyer di luar negeri. Atau produk kan semacam perizinan, perusahaannya, kontak person, produk-produknya apa, price list sesuai harga luar negeri dan sebagainya. Nah, itu. Jadi memang untuk ekspor tuh ketat sekali ya, mulai dari halal dan lain-lain. Ya ketat kan orang luar perizinannya. negeri itu untuk jelimet, orang luar negeri itu kalau nggak ada uji nutrisi, kemudian kalau nggak ada komposisi yang sesuai baik dan benar, artinya bahan tambahannya itu tidak kimiawi, mereka support. Gitu. Karena sekarang lagi musim yang namanya ICER ya, sertifikasi organik. Jadi produk-produk olahan itu bahan bakunya itu dari organik. Bahan tambahan pangannya ya organik. Kalau enggak, makanya dikurasi dulu ya gitu. Nanti bisa saya ceritakan kurasi seperti apa. Oke. Baik, kita coba ambil aja. Nah, kita coba ambil ini. Ibu boleh diterangkan di sini apakah sudah mengantongi perizinan halal? Oh, kalau para halal kita lagi urus. Oh, lagi pengurusan. Benar. Oke, baik. Nah, di sini ada di mana memang Mutku ini ada beberapa produk ya, yakni berupa minuman, makanan, atau mungkin coklat langsung seperti itu. Nah, di sini apa kelebihannya? Apakah ini coklat asli atau turunan? Oke, makasih Mbak. Mungkin saya jelasin. Jadi Mutku itu produk coklat. Konsepnya adalah fine coklat sesuai namanya dan lebih utamanya bintu bar. Bintu bar itu apa? Itu mengolah biji kakao sampai jadi coklat bar. Dan turunannya coklat barnya itu variannya banyak banget, tapi di Mutku ada 10 varian. Tapi selain coklat bar, kita itu juga ada turunan lain. Ternyata coklat bar dari Mutku itu bisa jadi minuman, bahkan bisa jadi dessert dan yang lain-lain. Nah, keunggulannya mungkin dibanding dengan brand-brand yang lain yang katakanlah sama-sama bintu bar, di Mutku ini kita nggak pakai bahan tambahan pangan apapun. Jadi purest, jadi ibaratnya ini adalah keluaran yang masih bisa diturunin jadi produk-produk yang lain. Nah, itu kelebihannya salah satu. Salah duanya itu kita juga produknya less sugar. Jadi kita punya produk yang manis, white chocolate. Biasanya white chocolate itu konsumsi anak-anak dan itu orang dewasa akan bilang itu bukan coklat karena cuma gula dan susu. Betul. Tapi Mutku tetap bikin karena apa? Ya karena kita nggak nutup mata, pasar itu ada. Dan kalau di Indonesia biasanya coklat itu identik dengan makanan anak-anak. Dan yang beredar di Indonesia rata-rata itu bukan coklat tapi permen coklat. Oh gitu. White coklat yang mana Ibu? Bisa White coklat. White coklat yang kokoken gula kalku yang tadi diincip. Oke. Jadi itu yang white coklatnya Mutku sekalipun itu less sugar. Jadi kalau di Mutku itu gulanya maksimal hanya 25%. Dan itu gendut ya. yes, dan itu gulanya juga kita pakai gula palem-paleman, jadi kita nggak pakai gula tebu, apalagi gula rafinansi. Kenapa pakai gula palem? Karena indeks glikemiknya itu lebih rendah. Jadi ya ibaratnya selama ini coklat itu jadi kambing hitam, bikin gendut, bikin sakit gigi, bikin AIUEO, tapi sebenarnya enggak. Padahal kita tahu yang mungkin Mbak Denis nih mungkin pernah dengar makan dark coklat bagus buat otak dan jantung. Nah itu dark coklat yang mana dulu sebenarnya yang 100% kayak gini Mutku ada. Wow. Tapi nggak semua orang bisa menikmatin yang 100%. Jadi Kenapa? pahit. Jadi nanti bisa dicobain. Cuman di Mutku juga kita 100%-nya itu kita bikin yang single origin. Jadi single originnya malah 100%. Mungkin orang awam akan tanya, siapa yang mau makan single origin 100%? Ada loh. Tapi justru ini yang mau ditekankan healthy-nya. Kita nggak cuma sekedar klaim, nggak cuma sekedar omongan, tapi ini buktinya kita punya yang 100% dan 100% itu dari berbagai macam. Contohnya kalau Criollo itu biji kakaonya dari Jawa Timur. Nanti ada lagi yang Bumi Mekepung itu dari Bali dan kita punya 6 daerah yang single origin dan itu sebenarnya terus bertambah dengan produk seasonal. Jadi ada daerah-daerah Per daerah dan itu kerennya Indonesia. Jadi Indonesia itu punya potensi tentang kakao gede banget dan yang melihat potensi itu malah luar negeri. Jadi orang Indonesianya kurang. Jadi dianggap kakao buat apa? Bikin coklat ya orang produksi coklat beginian 100% siapa yang mau makan? Yang di Indonesia beredar permen coklat semua yang rata-rata dan identik manis. Betul. Ya, Bu. Oke, tahan dulu Ibu. Kita akan menyaksikan sebuah video di mana memang begitu banyak variannya, varian produk coklat Mutku untuk yang satu ini. Setelah itu kita akan menyaksikan pariwara berikut ini. Intinya silakan.
Anda kembali lagi bersama kami di Dialog Siang Lintas Ekonomi. Baik pemirsa, itu tadi kita sudah melihat dan menonton bersama di mana memang Viti ada berbagai macam produk seperti itu. Bisa dijelaskan sedikit berbagai macam itu kelebihan-kelebihannya apa, Bu? Ya, tadi kalau di awal tadi sudah sedikit disinggung, kelebihannya kita menggunakan biji kakao asli Indonesia dan biji kakao yang dipakai adalah biji kakao fermentasi. Oke. Jadi sebetulnya bahan baku utama coklat itu adalah biji kakao yang fermentasi. Dan kita cuman pakai Indonesia tanpa impor-imporan. Lalu keunggulannya, semua produk coklat Mutku itu gulanya adalah hanya maksimal 25%. Dan itu cuman ada di yang white coklat aja. Ini gula yang terbanyak. Ini dengar-dengar yang paling manis ya, Bu ya? Ini yang paling manis. Dan saya sudah mencoba ini pemirsa, di mana memang rasanya tuh manis, ya kan, lebih condongnya itu susu, betul ya Bu ya? Ya, lebih condong susu dan mungkin kalau Mbak Denis lihat white coklat tapi warnanya tadi nggak putih kan Nah, biasanya. betul. Itu karena kita pakai gula kelapa. Jadi di sini 25% kita itu nggak pakai gula tebu, kita cuman pakai palem-paleman. Dan cuman ada 2 jenis gula palem, gula kelapa dan gula aren. Tapi itu kami nggak blend, jadi sendiri-sendiri. Oke. Jadi yang paling manis adalah pakai gula kelapa 25%, lalu juga ada juga yang dark coklat, ini juga pakai gula kelapa 83%. Oke, Dan boleh ini di zoom? ya, Ini ada tulisan memang yang 83%. Jadi pemirsa atau mungkin yang mau beli gitu ya, bisa memilih, oh ini memang sesuai kriteria aku 83% itu betul. lebih pahit. Lebih pahit. Yang lebih sedikit presentasinya itu lebih manis. seperti Betul, itu. betul banget. Baik. Jadi di Mutku itu semua bisa menjangkau. Jadi katakanlah anak-anak bisa makan coklat tanpa orang tuanya yang membelikan itu khawatir. Bahkan orang yang remaja atau dewasa penggemar coklat juga sama-sama bisa memilih varian coklat sendiri. Kayak gitu. Dan itu kita siapkan. Kalau ini tadi dari yang manis sampai yang sedangan. Tapi sebenarnya kita juga punya banyak varian. Lalu salah satunya adalah Mocha Bruna. Mocha Bruna itu biji kakao yang diblend dengan kopi. Oke. Dan biji kopinya juga asli Indonesia. Jadi kita pakai 2 varian kopi, Arabica dan Robusta. Oke. Jadi baik. kenapa produk Mocha Bruna ini tercipta? Karena biasanya penggemar coklat belum tentu mereka suka kopi. Dan sebaliknya, pecinta kopi belum tentu suka coklat karena dianggap coklat itu manis. Nah, itu untuk Tapi- bapak-bapak ya, cocok ya. Tapi begitu mereka nyobain Mocha Bruna, kedua kubu itu fine, bisa Oke. terima, benar. Rasanya kopi, jadi nggak kopi ada rasa banget. coklatnya, lebih ke kopi. Ke kopi, benar. Dan keunggulan lainnya, semua produk coklat di Mutku itu bisa dijadiin minuman. Jadi mungkin kalau rata-rata orang bikin minuman itu pakai coklat powder, tapi di sini semua coklat barnya Mutku Oke. itu bisa jadi minuman. Jadi cuman di blend sama susu atau misalnya nggak suka susu bisa air panas. Jadi cuman dikocok, di shake. Nggak usah ditambahin gula lagi, udah jadi hot coklat. Karena ini yang menarik, kenapa harus di-shake dulu atau dikocok? Nah, di sini tuh ada beberapa warna ya, Bu, Iya. yang tidak nyatu. Jadi memang Benar. warnanya coklat, kemudian di sini coklat muda, kemudian kembali coklat lagi. Benar. Gitu ya? Ini sebenarnya kenapa ada layer kayak gini? Ini yang menunjukkan kalau Mutku itu real coklat. Jadi kandungan lemaknya itu kandungan lemak kakao asli. Lalu karena ini kebetulan yang saya bawa adalah susu sapi, Pak. Jadi susu sapi kan juga mengandung lemak. Jadi kalau lemak ketemu lemak dia akan ngeblend. Oke. Bahkan kalau Jadi harus misalnya dikocok dulu benar, gini dikocok, ya. dikocok dan itu sebenarnya tanpa residu. Kalau misalnya kita mau pakai pakai powder itu pasti ada residunya Oke. masih. Ini berarti ini turunan coklat. Turunan coklatnya. Oke, baik. Kemudian di sini ada diterangkan juga Oh, iya. ada snack juga. Wah, menarik sekali Benar. ya. Gimana itu? Iya, kalau snack ini kita yang dibawa di sini kami membawa super snack. Super snack ini adalah olahan coklat yang mana biji kakao itu nggak diolah jadi coklat, tapi dipanggang aja lalu di-coating dengan coklat. Selain biji kakao, di sini juga ada aneka kacang-kacangan. Jadi ada kacang tanah, ada kacang mente, kenari, bahkan ada buah kering. Kalau di sini kita pakai kismis, itu di-coating dengan coklat dan coatingannya dengan berbagai varian yang ada di Mutku. Oke. Jadi sebenarnya kenapa kita keluarin model-model yang begini, itu sebenarnya mau kasih tahu juga coklat itu bisa di-compare atau dikombinasikan dengan
komoditi lain dan itu jadi produk baru. Buat snack untuk lebaran Benar. biasanya, ini keren banget nih ya. Benar. Oke, Dan baik. ini yang kedepannya kita juga ada kedelai, Pak. Kedelainya yang kita pakai juga lokal. Benar. Oke, baik, itu tadi ada beberapa memang varian-varian ya. Kita kembali untuk di ID Botani di Play Store. Nah, Ibu biasanya ini uploadnya yang mana yang jadi yang sudah jualan di Play Store nih? Kita uploadnya semua coklat bar. Jadi intinya banyak banget orang itu susah. Ini kan moodku baru ada di Batu. Jadi mereka itu nanyain, ini belinya di mana? Haruskah ke Batu dulu? Oke. Jadi perlu digital marketing yang intinya itu menjembatani supaya mereka yang nggak sempat ke Batu tapi mereka bisa beli. Dan belinya ya mau nggak mau kita upload semua. Tapi yang terutamanya adalah coklat barnya. Oke. Karena kita mau ngenalin coklat bar duluan nih. Kenapa kok coklat bar? Karena itu adalah produk utamanya Moodku dan itu yang mau kita kenalin supaya orang itu tahu bedanya antara coklat Moodku yang real coklat dengan coklat yang beredar di pasaran yang itu adalah permen coklat. Oke, Bapak, ini ke Bapak Satria, bagaimana peran di mana memang koperasi sendiri untuk membawahi UMKM termasuk coklat, di mana memang kan di sini kan pecinta coklat itu hanya tertentu, bagaimana Pak? Ya, kan saya melihat memang di luar negeri itu kan banyak produk coklat ya, tapi Oke. gimana Moodku ini bisa bersaing ya, bersaing kualitas, kemudian bersaing dengan harga, kemudian pemasaran ya. Makanya di Botani ini juga kerjasama dengan Indonesia in your hand. Harapannya kalau memang coklat Moodku ini bisa dibeli di dalam negeri dan luar negeri, bisa difasilitasi di Botani dan Indonesia in your hand. Oke. Indonesia in your hand Indonesia in itu your hand. kerjasama dengan ide Botani itu dalam job description-nya ya, kalau tugasnya Indonesia in your hand itu menyediakan warehouse gudang di dalam dan luar negeri. Baik. Kemudian juga menyediakan server niaga hoster. Jadi nanti digabungkan antara websitenya ID Botani www.idbotani.com dengan Indonesia in your hand. Kemudian mengembangkan, memperluas, memasarkan produk dan layanan dari coklat Moodku ke dalam dan luar negeri. Oke. Makanya nanti ini potensi karena ini bisa bersaing. Saya pernah merasakan ya coklat-coklat luar negeri sebenarnya nggak beda jauh rasanya. Mungkin unggul di Indonesia karena jujur ya kadang orang luar negeri itu beli coklat tadi fermentasi ya. Beli biji Fermentasi, kakaonya. Beli biji kakaonya atau Beli bahan baku. Diolah. bakunya diolah di Benar. luar Di negeri, sana. dijual lagi di sini. Nah, ini kan Itu. Baik. ya sama itu. Ini ironis ya. Makanya ini menjadi tugasnya kami di Botani membuat dan mengelola, melakukan update website kerjasama dengan Indonesia in your hand, mengembangkan dan menambah fitur. Jadi gimana orang-orang di Indonesia ya, terutama diaspora yang di luar negeri kangen coklat Moodku, tinggal pesan di Botani kirim ke luar negeri. Kami sudah kerjasama juga dengan PT Pos Indonesia. Oh. Oke. Jadi bisa kirim ke luar Iya, negeri. langsung. Soalnya Yang paling penting, saya Pak. di Hong Kong kangen dengan Moodku bisa. Oh gitu, kirim. order langsung klik ya di Play Tinggal klik Store. kok, tinggal klik Oke. Play Store, Yang tinggal paling kirim. penting Pak, ini kantor ID Botani untuk kantor ekspornya tuh di mana Pak? Pusatnya? Kantor ekspornya sebenarnya di Ciampea, di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Yang di luar negeri ada? Di luar negeri ini kerjasama dengan Indonesia in your hand tadi, gabung. Dari kantor Indonesia in your hand di luar negeri, di Belanda ataupun di negara manapun itu, Oke. connect dengan Ide Botani gitu. Oke, baik. Jadi langsung dengan menggunakan PT Pos Indonesia, jadi Iya. nggak ribet ya langsung. Oke. Jadi kalau Bu Denis misalnya ke Belanda kangen coklat Moodku, tinggal buka Ide Botani, klik. Klik order, Kirim. kirim. Order. Oke lah, bisa dibeli di mana-mana. Ah. Itu menariknya ya. Jadi memang UMKM sekarang bisa bekerja sama dengan koperasi UMKM. Baik Ya. pemirsa, buat Anda yang penasaran bagaimana sih ini pembuatan olahan coklat. Ini dia. Langsung aja kita nanti ada yang pariwara berikut ini yang mau lewat.
Baik pemirsa, kita sudah melihat bersama-sama bagaimana uniknya, di mana memang ini adalah rahasia dapur, yakni proses pembuatan olahan coklat. Wah, seru sekali ya. Dan ini ada salah satunya tadi sempat lihat ini ada apa namanya tempe yang diolah menjadi seperti ini, dessert. Kita ini aja ya, kita coba potong aja. Nah, sebenarnya di dalamnya ini ada tempe, olahan tempe. Bisa dijelaskan ya, Ibu ya, bagaimana ini proses pembuatan tempe menjadi dessert? Iya, sebenarnya itu adalah tempe kakao, jadi nggak pure tempe yang dari kedelai. Jadi ini kita blend kedelai lokal dengan biji kakao. Jadi kalau untuk memproduksi coklat itu kita butuh teknologi. Dan Indonesia itu bahan baku kakao banyak banget, cuman teknologinya yang ketinggalan. Nah, di sini di Moodku itu kita diversifikasi biji kakao. Jadi gimana caranya kita mengolah biji kakao tanpa memerlukan banyak teknologi. Jadilah tempe kakao. Oh, kok nggak diincip? Jadi jadilah tempe kakao. Dan setelah tempe kakao itu jadi ini sebenarnya masih kami riset. Jadi juga belum launching tapi sudah dikenalin. Jadi kita punya tanggung jawab setelah tempe kakao ini jadi bisa dibikin jadi apa. Nah, salah satunya jadi dessert ini. Dan bedanya dessert antara yang putih dan coklat ini apa? Sebenarnya sama saja. Jadi ini cuma beda layer aja. Jadi ya? Benar. Coklatnya, kalau coklatnya itu pakai coklat Moodku, tapi di sini kita juga pakai cookies, yang cookiesnya itu dari tempe kakao. Jadi cookiesnya kami itu less sugar dan less gluten. Jadi belum gluten free. Jadi memang di sini bisa dilihat ya pemirsa ya, ini tempenya tuh ada di bawah ya, betul ya? Ada di bawah dan di tengah. Oh, di tengah ini yang putih ini tempe justru. Yang ini titik-titiknya. Oh, titik-titiknya. Ya, betul. Oke, menarik sekali ini tempe bisa jadi dessert dan juga di mana memang di sini ada tulisannya brandnya Moodku. Oke, baik. Ibu, kita beralih ke bisnisnya. Bagaimana Ibu bisa menginspirasi warga Malang Raya dari mulai bisnis kecil-kecilan, bahkan Ibu ini sempat ya ceritanya itu adalah pecinta dulu nih, baru merambah sekarang menjadi ya PT atau perseroan terbatas. Oke, PT. Ya, kalau saya itu memang dari awal itu semua sendiri. Jadi mungkin kalau sekarang PT itu adalah perjalanan yang panjang, jadi nggak instan. Jadi saya berawal dari ya bikin coklat-coklat biasa sampai akhirnya bisa membeli mesin skala kecil yang itu bisa mengolah dari biji kakao. Tapi mesin itu ternyata nggak cukup untuk membuat kualitas coklat yang mungkin tadi Pak Satria bilang, coklat luar negeri itu intinya berkualitas betul. Tapi sebenarnya Indonesia juga nggak kalah sepanjang prosesnya benar. Dan itu yang dikerjakan oleh Moodku. Jadi Moodku pakai bahan baku asli dari Indonesia dengan teknologi yang benar, akhirnya tercipta coklat yang nggak kalah dengan buatan luar negeri. Nah, konsep bisnisnya sebenarnya kalau dari Moodku itu kita lebih ke edukasi. Begitu. Jadi kenapa kok edukasi? Karena balik lagi kalau di Indonesia rata-rata yang beredar adalah permen coklat. Jadi orang taunya coklat itu ya manis, sedangkan jadi orang yang ingin belajar ya seperti itu. Jadi untuk yang buka reseller kemudian ada ya? Itu ada sebenarnya. Jadi konsep edukasi itu adalah menempel di bisnis kami. Jadi sebenarnya sasaran Moodku itu lebih ke direct langsung ke konsumen. Jadi target market kita itu memang end user langsung, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada kerjasama dengan Horeca yang B2B-nya itu ada. Dan itu justru harapan kami yang justru di B2B itu yang lebih ke depan. Karena apa? Karena yang jago bikin dessert itu pasti ya orang yang lebih bisnisnya lebih ke aneka dessert, sedangkan kalau kita kan coklat. Lalu untuk yang bakery itu mereka akan lebih expert dan itu yang kita tuju. Bahannya pakai coklatnya Moodku kayak gitu. Mereka akan lebih kreasi lagi, lebih kreatif untuk mengolah dari produk-produk coklat kami, bahkan tempe kakao tadi. Oke, luar biasa sekali. Ya. Nah ini yang menarik juga, mungkin pemirsa juga menginginkan, biasanya kan sekarang tuh lagi open booth ya, atau mungkin di sini bisa udah buka atau belum? Franchise seperti itu ya? Kalau franchise, karena Moodku sendiri juga baru 1 tahun launching.
1 tahun? Baru. Wow, Oh, baru keren ya. satu tahun. Baru, 1 tahun sudah mengantongi PT. PT. Oh, iya. Saat corona berarti ya. Iya di saat Iya. corona, tapi benar. Jadi itu kenapa mungkin kalau orang-orang lihat wah sudah PT dianggap udah gede. Ya amin kalau udah gede karena tujuannya memang itu. Iya. Tapi kenapa kita dari awal itu mempersiapkan PT karena ya kita ngelihatnya goal ke depannya. Karena PT itu perlu dan itu semacam untuk trust supaya nanti siapapun yang kerjasama dengan kita kalau melihat oh sudah PT, mereka akan lebih oh ini bisa nih jalan daripada yang Aman masih gitu perorangan ya. ya. Kita Iya. nanti lama banget ngurusnya dan itu akan memakan waktu. Jadi mendingan diurus dari awal dan ini baru akhirnya mengenalkannya. Dan untuk franchise tadi itu ternyata ya saya juga baru belajar kemarin persyaratannya panjang banget dan kedepannya kita juga mau itu. Dan yang pasti akan di-franchise-kan yang paling pertama adalah drinkingnya karena drinkingnya itu price-nya sangat friendly, mudah dibikin dimanapun, nggak harus di moodku, cuman butuh bahan baku dan semua orang bisa bikin minuman itu dan Nah, dimanapun. buat pemirsa yang mungkin ingin kedepannya di sini kan ada untuk rencana franchise ya, bisa di-spill harganya ini berapa Bu? Oke, kalau dari Galeri Moodku ini sebotol 225 ml kita 18.000 aja. Dan ini kalau orang beli rata-rata mereka nggak cuman langsung diminum tapi bisa dituang di gelas. Bahkan banyak yang bilang ini jadi 3 gelas dikasih es batu masih berasa coklatnya. Jadi ibaratnya kalau Moodku jualnya memang begini tapi kreasi yang lain. Jadi orang-orang bisa mengkreasi bahkan bisa lebih ya mencapai cuan misalnya. Iya. Kayak gitu. Jadi peluangnya sangat gede karena mungkin tadi yang saya katakan pertama Moodku ini bahan bakunya adalah biji kakao dan turunannya itu puresnya. Jadi masih bisa diturunin jadi produk-produk yang lain-lain. Oke, mungkin pemirsa juga penasaran selain minuman yang akan di-franchise-kan, spill harga mulai dari snack dan juga yang ini ya, yang benar-benar Bar, coklat bar. ini yang benar-benar katanya ini adalah brand yang dimana paling terkenal dan paling laris. Oh oke. Jadi kalau untuk Andaru ini adalah 67%. 67% itu buat orang yang suka coklat dan penggemar coklat militan. Oke, harganya berapa? Ini mulai dari 40.000, jadi 40.000. rata-rata coklat bar Moodku itu 40.000. 40.000, yang ini Kalau dessertnya itu 15.000. 15.000 saja. Olahan ada tempe Oke, kakaonya. kalau snack yang bermacam-macam isinya ini mulai dari permen dan juga banyak Iya, sekali macam-macam. variannya. Itu 240 gram dia harganya 85.000. 85.000 ya sudah bisa dinikmati satu keluarga atau mungkin bisa disuguhkan di saat ada acara-acara penting. Baik, ini kita beralih ke Bapak Satria Nugraha. Nah, ini pemirsa, Anda mungkin penasaran, nanti kita akan ngobrol dengan Bapak Satria Nugraha, tapi sebelum kita menyaksikan break, kita akan nonton juga VT, yaitu video tayang ekspresi testing, di mana sudah menikmati Moodku itu seperti apa. Silakan.
tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara yakni segmen terakhir. Baik, kita langsung aja berbicara yang sangat penasaran ya. Pastinya ini kita berbicara bisnis dengan Bapak Satria Nugraha yang sudah expert di bidangnya. Bisa diterangkan nggak Pak bagaimana proses untuk mempromokan bahkan perizinan di ID Botani sendiri? Di ID Botani sendiri, ya, ID Botani Marketplace itu bisa dibuka lewat Google Play Store. Baik. Ketik ID Botani, udah langsung nih teman-teman install, kemudian buka tokonya sebenarnya hampir sama dengan marketplace lain. Jadi kami koperasi berbadan hukum yang punya marketplace sesuai Permenkop nomor 8 tahun 2021 tentang koperasi model multi pihak. Nah, koperasi pemasaran ini model multi pihak itu jadi bisa bekerja sama, salah satunya tadi dengan Indonesia in Your Hand, kemudian dengan PT Asuransi Asia Indonesia jika terjadi PO purchase order dari produk-produk di toko-toko ID Botani Marketplace, nanti untuk kepastian pembayaran, kepastian bila terjadi gagal bayar, PT Asuransi Asia Indonesia akan membackup. Dan yang kedua juga kami berkolaborasi Koperasi Pemasaran Digital ID Botani Nusantara dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPI). Dalam hal nanti di situ ada program coaching, desa divisa. Jadi desa divisa itu desa yang bisa menghasilkan devisa negara, produk unggulannya One Village One Product itu bisa kerjasama ID Botani dengan LPI dan dengan IKM yang ada di toko ID Botani Marketplace. Kemudian juga ID Botani Marketplace ini juga sudah kerjasama dengan asisten staf khusus wakil presiden. Wow, untuk sudah merambah ke sana ya Pak ya? Sudah, beliau juga merangkap ketua umum Intani. Manfaatnya yang didapat ID Botani? Manfaatnya dapat sama-sama saling bantu pemasaran, saling bantu akses permodalan, kemudian saling bantu untuk pendampingan IKM naik kelas. Jadi beliau kan langsung direct dengan beberapa perbankan yang ada di Indonesia bisa support memfasilitasi. Baik, kemudian apabila ada yang ingin ekspor, kemudian ada kendala di tengah jalan, nah gimana itu Pak? Kalau ada yang ingin ekspor pasti kan ya tadi katalognya kita pelajari, kemudian hubungi pengurus ketuanya Pak Nuraklis SE, nanti difasilitasi bisa ekspor ke luar negeri. Kendala-kendala nanti bisa kolaborasi. Semua itu kalau gotong royong kan, tema kita kan bersatu bergotong royong sejahterakan petani, peternak, nelayan, UKM. Jadi ngomong aja di WA atau lewat nomor HP itu monggo kontak koperasinya. Jadi sudah ada display sekali. ya di Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor itu display ID Botani Marketplace. Di sana sedang juga proses menyusun ISO 27001 sistem manajemen informasi. Nanti 17 Juli mungkin kalau Bu Mary mau ikut itu kan Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif itu meloloskan ID Botani untuk ikut AKI, Apresiasi Kreasi Indonesia. Itu nanti pameran di 17 Juli, mungkin bisa ikut di sana. Nanti dihadiri se-Indonesia, IKM ekonomi kreatif lah. Nah, mulai hari ini 1 sampai 3 Juli itu ID Botani ikut Agrofood Expo di Jakarta Convention Center. Dalam rangka membuka market dalam negeri dan luar negeri. Di sana ada buyer dari luar negeri juga seperti itu, Mbak. Oke, boleh mengajak pemirsa di rumah mungkin usaha-usahanya mau bergabung dengan ID Botani. Untuk bergabung simple www.idbotani.com atau sosial media di Instagram. Silakan. Oke, alamatnya Pak, Instagramnya apa? Instagramnya ID Botani. Ketik @ID Botani, kemudian di Facebook ya ketik ID Botani. Kemudian di YouTube ada ID Botani, cukup simple. Muncul semua untuk komunikasi. Baik, itu tadi adalah gimana memang UMKM agar bisa ekspor atau mungkin ini ya usahanya itu dipromokan di Play Store seperti itu ya, tinggal klik dan yang terakhir jadi ID Botani itu kerjasama dengan Rumah Kurasi Jawa Timur sehingga untuk mengkurasi apakah produk ini layak untuk pasar tradisional, pasar modern atau pasar ekspor dikurasi terlebih dahulu. Jadi buat pemirsa yang belum mengetahui Rumah Kurasi itu adalah pemfilter semua usaha di mana memang itu sudah layak atau belum seperti itu ya Pak ya. Quality controlnya di situ. Oke, quality controlnya di situ. Itu adalah Rumah Kurasi. Jadi yang masuk di ID Botani at least sudah terfilter. Itu. Kemudian beralih ke Ibu. Tadi ada tester juga, wah seru sekali ya. Rasanya itu ada yang mantap, nikmat seperti itu ya. Nah, dengan tester-tester seperti itu bisa mungkin disepil. Gimana sih caranya? Ada beberapa produk ya untuk ini ya, crafting dan lain-lain. Silakan Ibu. Kering. Gini. Oke, baik.
Oke, baik pemirsa. Saking semangatnya Saya ya. semangatnya. Suara saya habis. Sebentar ya. Oke, baik. Langsung aja mungkin di sini saya bantu di mana memang ada ini ada produk. Kalau seandainya ada belajar kelas kreasi coklat bar, pemirsa mulai dari harga 285, 420.000 dan juga ada juga fun coklat coaching ya pemirsa ya, di mana ini harganya 550.000. Memang ada kelas-kelasnya ya pemirsa, karena memang di sini ada fasilitasnya yang memang sudah memadai dan juga bisa langsung saja nanti daftar di Jalan Sultan Agung nomor 16 Kota Batu. Sekali lagi di Jalan Sultan Agung nomor 16 Kota Batu yang bernama Galeri Moodku. Boleh langsung spill juga di sini WA 081252389583 atau langsung ketik aja dengan keywordnya di Facebook Moodku Fine Coklat dan Instagram moodku.official. Itu tadi ya, kalau mau belajar kelas cooking atau tanya-tanya seputar reseller atau mungkin bisa nantinya adalah open booth yang minuman tadi. Betul Baik, di sini boleh. Terima kasih Mbak Deni. Oh, sudah kembali nih suaranya saking semangatnya langsung. Iya. Terima kasih Mbak Denis. Boleh berpesan mengajak pemirsa bagaimana sih caranya untuk dari mulai 0 sampai ke atas, silakan untuk menginspirasi. Iya, kalau mulai dari nol, intinya cuma satu. Kalau kita yakin apa yang kita kerjakan benar, intinya fokus, fokus, dan fokus. Itu aja. Oke, terima kasih ya Ibu ya. Semoga saja di sini bisa menginspirasi warga Malang Raya, terutama di bidang pecinta coklat. Baik, buat warga Malang Raya yang sudah nonton Dialog Siang, boleh nanti ini atau mungkin nonton di Instagramnya @agropolitantv, YouTube di Agropolitan Televisi, Google dengan keyword agropolitan.tv, atau mungkin bisa menonton seputar news yakni di TikTok. Keywordnya agropolitan.news. Baik pemirsa, itu tadi adalah seputar penginspirasi dari kita dari Dialog Siang, di mana memang di sini adalah ekonominya, yakni lintas ekonomi. Semoga dapat menginspirasi. Saya Denis Farida, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.